Dalam bekerja kita selalu mengutamakan kedisiplinan dan juga kinerja. Tanpa kita sadari, kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Untuk itu, pentingnya pemahaman dalam K3 yang bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sering terjadinya kecelakaan merupakan akibat dari kurangnya pemahaman tentang keselamatan. Yang termasuk dalam kecelakaan kerja adalah yang berhubungan dengan kerja, terjadi di tempat kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan, atau bahaya pembuangan limbah dan kejadian berbahaya lainnya. Ada istilah yang sering kita dengar dalam setiap kejadian di tempat kerja: insiden dan eksiden. Kedua istilah tersebut merupakan akibat dari kurangnya pemahaman tentang keselamatan dalam bekerja. Insiden merupakan suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Dan eksiden yaitu suatu kejadian yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan. Ada juga kejadian berbahaya lainnya, yaitu suatu kejadian yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah. Insiden kejadian seperti tersebut tidak mengakibatkan cedera. Namun, perlu mendapat perhatian yang sama seperti kecelakaan. Kejadian yang sama apabila terulang mungkin berakibat cedera serius. Pada intinya, kecelakaan kerja adalah yang terjadi dalam hubungan kerja. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Untuk itu dalam setiap pekerjaan perlu ada identifikasi bahaya, sumber bahaya, kerugian dan resiko. Bahaya merupakan tingkat penilaian dari suatu kondisi, fenomena di mana atau kapan muncul sumber bahaya yang berpotensi dapat mengakibatkan injuri, kerusakan material, gangguan proses, penurunan kualitas tujuan. Sumber bahaya adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Sumber bahaya dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja atau situasi kerja. Sumber bahaya bisa berasal dari physical hazard, kebisingan, radiasi, temperatur. Chemical hazard, bahaya kimia. Mechanical hazard, bahaya mekanik. Electrical hazard, bahaya listrik berupa sengatan listrik, konsleting listrik. Ergonomical hazard, bahaya ergonomik tempat yang sempit, cara angkat, dan cara dorong. Behavior, kebiasaan. Environmental, lingkungan tempat bekerja. Biological hazard, bakteri atau virus. Psychological hazard, waktu kerja, hubungan antar pekerja, dan trauma. Kerugian adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Resiko. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Menurut Profesor Gene Krause, kesempatan untuk terjadinya sesuatu yang akan memberikan akibat pada suatu tujuan.
Resiko diukur dari hubungan kemungkinan akan terjadinya sesuatu dengan konsekuensinya jika terjadi. Menentukan resiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dan probabilitas, yang biasanya disebut sebagai tingkat resiko atau level of risk. Sekian video pembahasan kali ini. Dan untuk mengetahui tingkatan resiko, akan dibahas dalam video manajemen resiko. Like, share video ini agar bermanfaat bagi semua. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.